Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ngebahas tentang routing. Nah, kali ini routing yang kita bahas itu adalah routing dynamic, bukan routing static. Bedanya apa dengan routing static dengan dynamic? Bedanya kita tulis aja. Kalau routing static menentukan jalur routingnya sendiri atau manual gitu. Sedangkan kalau routing dynamic, router sendiri yang menentukan jalur routingnya secara otomatis. Jadi kelebihannya salah satunya routing dynamic itu ya kita nggak perlu capek-capek harus mikirin ini lewat mana gitu. Misalnya ada beberapa router, kita nggak perlu mikir dia itu harus lewat sini atau lewat sini, next hopnya ini gitu. Kalau misalnya routing dynamic, cukup router sendiri yang mikir dia mau lewat mana gitu. Nanti pembahasan konsepnya tentang dynamic ada lagi ya sendiri. Langsung aja, di sini kita ada router, kita setting aja langsung, masuk CLI, terus kita no, kita enable, kita cover tab, terus nah habis ini kita langsung masukin IP address aja dulu. Sorry lupa masukin IP address jalur antara router ke router, misalnya 10.10.10.1 0/30. Jadi di router ini perlu supaya bisa terhubung antara network ini sama network ini, dia harus satu segmen untuk jalur routingnya. Sebelum lagi masukin IP address-nya FA00 dulu, interface FA0/0 0/0, masukin IP address 10.10.10.255.255.255.0 untuk menghidupkan link interface tersebut. Nah, kalau udah, kita masuk ke interface FA0/1 yang mengarah ke klien atau komputer. IP address 192.168.0.1/24. Sorry ya, ini seharusnya slash 30 ya, jadi slash 24 ya, udah nggak apa-apa, seharusnya 252. no sh exit, kita ganti dulu, salah subnet max, jadi kita pakai aja slash 24. Kalau bisa sih antar jalur ini kita pakai slash 30 aja ya, biar langsung point to point. Nah, ini udah hidup linknya. Nah, kalau udah, kita pindah ke router sebelah. Jadi di sini kita masukin IP address untuk jalur antara router sama router, sama masukin IP address untuk jalur yang mengarah ke klien. Kita masuk ke router sebelah, kita masuk ke CLI, kita no, terus kita enable, kita cover. Nah, setelah itu kita masukin IP address, masuk ke interface FA0/0, kita masukin IP address-nya. Karena tadi di sampingnya 10.1, sekarang di sini 10.2 255.0 no sh exit. Oke, sekarang masuk ke interface FA01, IP address-nya 192.168.1.1.255.255.255.0 no sh exit. Nah, ini kita masukin IP address untuk router antar router. Nah, ini masukin IP address dari router ke klien yang terhubung ke klien. Kalau udah, nah sekarang kita masukin dulu IP untuk komputer desktop. IP-nya kita statik aja 10
10 192.168.0.2. Jangan lupa masukin gateway-nya 0.1. Kalau kita mau melakukan routing itu kita penting untuk ada gateway-nya, karena gateway sebagai gerbang untuk menuju ke pintu selanjutnya gitu. Kalau udah kita masukin sini 192.168.1.2 192.168 gateway 1.1. Jika sudah, pastikan dulu antara komputer dengan router ini saling terhubung ya. Ini ke ini juga saling terhubung, dan sudah pasti antar router ini harus saling terhubung. Kalau dia tidak terhubung ya nanti routingnya failed, karena kalau untuk kita melakukan routing kita harus punya satu jalur yang sama gitu. Ibaratnya kita harus punya jalan yang sama lah antara isi network A sama network B gitu. Nah sekarang kita melakukan routing. Caranya ini di router 1. Kita pakai router RIP. Kita pakainya versi 1 aja. Terus masukin network. 19 networknya itu IP yang terhubung, network yang terhubung di dalam router. Di sini kan network yang terhubung ada 0.0 sama 10.0. Jadi kita masukin dua-duanya. Networknya aja yang terhubung dalam router yang ada di router. Kalau misalnya networknya lebih, ini kan ada dua nih. Yang ini ke 192.168.0.0, ini 10.0 dan sekian. Kalau misalnya networknya lebih dari 10 ya masukin 10. Network 10 0 masukin network 192.168.0.0. Kalau udah kita exit. Nah udah gitu aja. Terus sekarang kita masuk ke router sampingnya, router RIP, masukin network 10.0 network 192.168.1.0, exit. Nah ini konfigurasi untuk kita melakukan routing RIP gitu. Kalau misalnya kita pakai routing statik kayak di video sebelumnya, itu dia harus menentukan next hopnya lewat mana, terus nanti tujuannya kemana gitu. Kalau misalnya kita pakai dynamic routing, kita hanya perlu masukin network yang terhubung di router tersebut gitu. Nah setelah itu kita lakukan testing. Kita hapus dulu. Dari sini ke sini sukses, dan dari router ke sini sudah pasti sukses gitu. Kita tes ping aja, command prompt ping 192.168.1.2. Sudah berhasil. Kalau misalnya dari sini ke sini sudah bisa ya, sudah pasti dari sini ke sini pasti bisa. Di video selanjutnya kita akan membahas routing RIP versi 2. Sekarang ini versi 1 dulu ya. Nanti nggak jauh beda, cuma nanti beda di config sedikit dong gitu. Oke, sampai sini terima kasih, semoga bermanfaat.